Kasus dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus alias Jampitsus Febri Adriansyah berakhir jeruk makan jeruk. Pasalnya kini kasus tersebut telah dilimpahkan ke Jampitsus Kejaksaan Agung RI setelah sebelumnya dipegang Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri. Pelimpahan kasus dugaan korupsi mantan Jampitsus itu dipastikan Kejaksaan Agung RI, tepatnya Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna, kepada wartawan di kantor Kejagung Senin 13 Juli seperti dimuat tribunnews.com. Kejaksaan Agung akan membentuk tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tim khusus tersebut nantinya diisi orang-orang tertentu untuk mengusut perkara guna meminimalisir konflik kepentingan. Kejaksaan Agung pun belum dapat memastikan apakah pihaknya akan melibatkan Polri dalam penanganan perkara dugaan korupsi ini. Namun Anang memastikan pihaknya akan independen dan profesional dalam menangani kasus tersebut dengan terbuka, hati-hati, serta menjunjung asas praduga tidak bersalah. Sebelumnya Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi alias Kortas Tipikor Polri resmi melimpahkan penanganan 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan itu dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni Don Rito dan Febri Adriansyah. Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, mengatakan pelimpahan perkara merupakan hasil kesepakatan antara Polri dan Kejagung sebagai bentuk sinergi dalam penanganan perkara. Pelimpahan kasus ini pun disayangkan pengamat hukum tata negara Mahfud MD. Mahfud menilai pelimpahan kasus korupsi petinggi Kejagung RI ke Kejagung RI berpotensi menyalahi aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alias KUHAP. Seharusnya, kata Mahfud, Polri menyerahkan kasus tersebut ke KPK bukan ke Kejagung RI, terkecuali kasus tersebut sudah P21 dan siap disidangkan. Mahfud menjelaskan satu-satunya mekanisme pengambil alihan penyidikan yang diatur undang-undang hanya dimiliki KPK, yakni berdasarkan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Karena itu ia menilai pengalihan kelanjutan penyidikan perkara Febri justru berpotensi mengacaukan hukum acara pidana.